Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Dandi dengan NIM 213020 ingin menjelaskan tentang TB UAS saya tentang pemesanan kamar hotel. Baik, di sini sudah masuk dalam codingannya. Pada menu pertama yaitu ada kelas data pelanggan merupakan implementasi dari kelas pelanggan. Di bawah ini ada deklarasi variabel, ada URL, ini link dari database saya, ada nama pelanggan, alamat, no jenis kelamin, no kamar, jenis kamar, umur, biaya, nomor jenis pelanggan, jenis pelanggan, total biaya, bayar, dan kembalian. Nah, itu konstruktor kosong, kita adanya data pelanggan. Selanjutnya itu membuat objek baru dengan nama input. Dengan input sama dengan new scanner. Selanjutnya itu override method dari interface. Metode tampil dari kelas pelanggan. Pada ini ada override tampil. Selanjutnya itu ada metode tambah dari kelas pelanggan. Ini ada override tambah di sini untuk menambahkan atau menginputkan data pelanggan. Exception menginputkan nama pelanggan. Ketika sudah menginputkan nama pelanggan, di sini tercetak inputkan nama. Selanjutnya itu oh, nama akan ditampilkan. Saya no pelanggan, ya, program untuk exception. Di sini eh, akan memprint inputkan no pelanggan. Selanjutnya itu ada inputan user. Jika inputan eh, kurang dari satu, maka akan muncul pesan di bawah. Mohon inputkan angka dengan baik dan benar. Selanjutnya itu ada exception fail. Jika fail lebih dari dua, maka akan muncul pesan berikut. Mohon perhatikan lagi inputan. Kemudian ada else akan muncul pesan di bawah. Mohon inputkan angka. Itu akan muncul ketika eh, pilihan dimasukkan dalam bentuk kata. Maka akan muncul ini, mohon inputkan angka. Perulangan akan terus dilakukan selama nomor pelanggan itu kurang dari satu. Untuk menginputkan alamat, di sini terdapat inputkan alamat. Ya, selanjutnya itu ada jenis kelamin. Exception-nya menggunakan collection hash map. Eh, di sini saya membuat objek dengan hash map dengan nama daftar gender. Di sini untuk pria saya memberi kode satu dan untuk wanita saya memberi kode dua. Ketika sudah ketika menginputkan jenis kelamin, eh, user diminta buat memasukkan angka seperti dijelaskan tadi untuk pria satu dan untuk wanita dua. Jika inputan kurang dari satu dan lebih dari dua, maka akan muncul pesan seperti di bawah. Inputan harus angka satu atau dua. Dan jika fail lebih dari dua, maka muncul pesan mohon perhatikan lagi inputan. Atau mohon inputkan inputan berupa angka ketika kita menginput lebih dari dua ataupun membuat inputan berupa huruf. Misalnya itu ada jenis kelamin, perulangan akan terus dilakukan. Inputan kurang dari satu dan lebih dari dua. Jika inputan sama dengan satu, maka jenis kelamin diisi dengan pria. Dan jika inputan diisi dengan dua, maka eh, inputan akan memberikan em, menampilkan inputan itu wanita. Untuk jenis kamar, saya menggunakan collection hash map. Yang pertama itu membuat objek baru dengan nama daftar kamar. Yang untuk value-nya standar, saya memberi kode satu, superior dengan kode 2, deluxe dengan kode 3, suite dengan kode 4, eh, presidensial dengan kode 5. Sini memprint inputkan jenis kamar,
Selanjutnya itu user menentukan jenis kamar. Jika inputan kurang dari satu dan lebih dari 5, maka akan muncul pesan seperti di bawah. Inputan harus angka 1 sampai 5. Jika lebih dari 2, mohon perhatikan lagi inputan. Atau jika salah, maka sistem akan menampilkan mohon perhatikan lagi inputan atau mohon inputkan berupa angka. Perulangan akan terus dilakukan jika inputan bernilai kurang dari satu dan lebih dari 5. Jika inputan angka satu, maka jenis kamar yang ditampilkan yaitu standar. Jika 2, yaitu superior. Jika 3, yaitu deluxe. Jika 4, itu suite. Jika 5, presidensial. Untuk kamar exceptionnya, jika umur, yang ini untuk kamar, selanjutnya itu untuk umur. Untuk umur, jika umur kurang dari 0, maka akan ditampilkan pesan mohon inputkan angka dengan baik dan benar. Jika inputan lebih dari 2, maka akan muncul pesan berikut. Mohon perhatikan lagi inputan. Jika tidak ada angka, jika tidak ada angka yang diinputkan, maka akan ditampilkan pesan mohon inputkan angka. Perulangan akan terus dilakukan jika inputan umur kurang dari satu. Saya itu eh, membuat jenis pelanggan menggunakan collection hashmap, membuat objek baru dengan nama daftar jenis pelanggan terdapat 3 pilihan, yaitu ada ordinary dengan kode 1, VIP dengan kode 2, member dengan kode 3. Di sini eh, menam- sistem akan menampilkan inputan jenis pelanggan. Selanjutnya itu ada inputan user. Jika inputan bernilai kurang dari satu dan lebih dari 3, maka akan ditampilkan pesan inputan harus angka 1 sampai 3. Selanjutnya itu ada percabangan if untuk pengecekan apakah data yang diinputkan benar. Jika tidak benar, mohon perhatikan lagi inputan atau mohon inputan berupa angka jika mengisinya dengan huruf. Perulangan akan terus dilakukan jika inputan bernilai kurang dari satu dan lebih dari 3. Jika percabangan if-nya yaitu 1 ordinary, 2 VIP, dan 3 member. Untuk biaya, percabangan switch dengan beberapa case. Untuk biaya yang pertama yaitu ada 500 ribu untuk biaya standar superior 100 ribu, deluxe 2.500.000, suite 3.500.000, dan presidensial 6 juta. Untuk tagihan pada percabangan if dan else dan proses matematika, if nomor jenis pelanggannya 1, di sini akan memprint total tagihan ditambah di total biaya. Jika nomor jenis pelanggannya 2 untuk VIP, sama seperti yang tadi, cuma bedanya dibedakan VIP dibedakan oleh jenis pelanggan sampai ke depannya, sampai ke bawahnya. Jika eh, dia member, dis total biaya itu 0,7 dikali dis biaya proses matematika dengan diskon 30% jika dia member. Maka sistem akan memprint total tagihan ditambah total biaya tambah diskon 30%. Untuk bayar exceptionnya, sisa dana inputkan bayar inputan user. Jika bayar kurang dari total biaya, maka sistem akan memberikan mencetak mohon inputkan angka dengan baik dan benar. Jika lebih dari 2, mohon perhatikan lagi inputan atau mohon inputkan angka. Perulangan akan terus dilakukan jika bayar kecil dari total biaya. Misalnya itu kembalian proses matematika untuk kembalian. Di sini dis kembalian sama dengan dis bayar dikurang total biaya. Maka sistem akan mencetak kembalian sama dengan ditambah dis kembalian. Di bawah ini blok program untuk koneksi database, yaitu ada tagihan dengan nama file, tagihan hotel, terdapat ada nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, umur, jenis pelanggan, jenis kamar, biaya, tagihan,
bayar dan kembalian. Jika database ya, jika data berhasil diinput, maka sistem akan mencetak data berhasil diinput. Jika gagal, data gagal diinput. Jika diinputkan diinputkan huruf, maka inputan harus berupa angka. Di sini ada metode ubah dari kelas pelanggan, itu ada ubah. Ini metode hapus dari kelas pelanggan, ada hapus. Metode cari dari kelas pelanggan, itu ada cari. Baik, selanjutnya itu metode pelanggan. Di sini ada interface dan database. Di sini ada 5 metode, ada tampil, ada tambah, ada ubah, ada hapus, ada cari. Di sini ada eh, penutup, ada deklarasi variabel, terima kasih, konstruktur penutup dengan 2 parameter, penutup, terima kasih sama dengan terima kasih. Konstrukturnya kosong atau tanpa parameter. Selanjutnya itu programnya. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari tugas saya. Di sini ada eh, string ini. Di sini ada deklarasi variabel, string inputan pengguna, dan is lanjutan is true. Is lanjutan bernilai true. String link ini link buat database saya. Exception di sini ada membuat objek baru dengan nama tagihan. Em, Jika database sudah berhasil terkonek, maka akan muncul koneksi ke database sudah berhasil. Perulangan well akan terus dilakukan perulangan sampai selanjutnya bernilai true. Ya, selanjutnya itu string request dari halo menjadi selamat pagi dengan codingan dari sapa sama dengan halo. String ubah kalimat sapa replace target halo replacement selamat pagi. Selanjutnya itu blok program untuk menampilkan menu di konsol. Yang pertama itu ada program tagihan hotel pelanggan dan menu, pilihan data pelanggan, tambah data pelanggan, ubah data pelanggan, hapus data pelanggan, dan cari data pelanggan. Di sini eh, terdapat eh, selanjutnya itu ada silakan pilih, pilih menu 1 sampai 5. Selanjutnya itu ada inputan pengguna, inputan dari user. Selanjutnya itu ada pecah basis. Jika pengguna memilih satu, maka akan ditampilkan data pelanggan. Jika memilih dua, itu untuk menambahkan data pelanggan. Jika memilih tiga, itu untuk mengubah data pelanggan. Jika 4, itu untuk menghapus data pelanggan. Jika 5, itu untuk mencari data pelanggan. Jika salah atau eh, atau tidak memasukkan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka akan muncul mohon input dengan benar 1 sampai 5. Jika setelah menggunakan program, maka akan muncul seperti sistem akan memunculkan masih ingin menggunakan program Y atau T. Selanjutnya itu eh, jika driver error itu jika exceptionnya kelas telepon, maka akan menampilkan driver error. Di sini jika koneksi ke database gagal, juga akan terjadi exception. Koneksi ke database gagal. Di sini blok program ketika program berhasil dijalankan dan selesai. Yang pertama itu ada penutup, terima kasih. Misalnya jika sudah selesai, maka sistem akan eh, menampilkan itu program selesai. Selanjutnya ini menu tagihan. Di sini ada program untuk koneksi ke database. Ini blok program untuk metode date, itu untuk tanggal. Ini saya membuat patternnya hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya itu ada database-nya, metode tampil yang dioperate dari kelas pelanggan. Yang yang pertama itu ada tampilan info pelanggan.
Untuk blok program untuk koneksi ke database-nya saya menggunakan select from tagihan hotel. Itu nama file dari eh, tagihan hotel di sini. Nah, ini nama file di PHP admin saya itu ada tagihan hotel. Eh, Selanjutnya dengan dilakukan perulangan well untuk metode tampil dengan nama pelanggan, nama, nomor pelanggan, nomor pelanggan, jenis kelamin, alamat, alamat, jenis pelanggan, umur pelanggan itu umur, jenis pelanggan itu jenis underscore pelanggan, jenis kamar, biaya biaya, tagihan yaitu tagihan, bayar bayar, kembalian kembalian. Di sini database eh, selanjutnya itu ada metode ubah yang diferent dari kelas pelanggan. Di sini untuk mengupdate data pelanggan. eh, dengan untuk metode mengubah data pelanggan yaitu dengan memasukkan nomor pelanggan yang akan diubah. Saya akan diambil dari select from tagihan hotel where no pelanggan. Di sini adanya percabangan if dengan memasukkan nama baru setelah memasukkan nomor pelanggan yang akan diubah. Setelah itu akan database akan mengupdate update tagihan hotel set nama where no underscore pelanggan. Ketika sudah berhasil, maka akan muncul sistem akan memprint berhasil memperbarui data pelanggan. Jika error, maka sistem akan memprint terjadi kesalahan dalam mengedit data. Selanjutnya itu ada metode hapus di override dari kelas pelanggan. Yaitu ada hapus data pelanggan. Ketika ingin menghapus data pelanggan, itu disuruh untuk menginputkan nomor pelanggan. Ini diambil dari delete from tagihan hotel where no pelanggan like persen plus keyword persen. Jika gagal, jika berhasil maka sistem akan memprint data pelanggan sudah dihapus. Jika SQL-nya exception, maka penghapusan data gagal. Jika terjadi exception, inputkan data yang benar. Selanjutnya itu ada metode cari different dari kelas pelanggan. Yaitu ada cari data pelanggan. Jika ingin memasukkan eh, data, masukkan nama pelanggan yang ingin dilihat, kita menginputkan eh, nama pelanggan atau yang sudah yang sudah kita masukkan. Itu user yang memasukkan. Saya itu ada blok program koneksi database. Nah, di sini ada eh, dari SQL-nya yaitu select from tagihan hotel where name like persen plus keyword. Di sini perulangan well untuk metode cari. Itu ada nama pelanggan, nomor pelanggan, jenis kelamin, alamat, umur pelanggan, jenis kamar, biaya, tagihan, bayar, dan kembalian. Baik, selanjutnya itu demo dari programnya. Nah, di sini ditampilkan ada program tagihan hotel pelanggan. Menu pertama itu ada lihat data pelanggan, tambah nomor kedua, yang nomor dua ada tambah data pelanggan, tiga ubah data pelanggan, keempat hapus data pelanggan, yang kelima cari data pelanggan. Sebelum itu kita masukkan data pelanggan itu nomor dua. Di sini silakan inputkan nama Lutfi. Inputkan nomor pelanggan yaitu 18. Inputkan alamat Limo Manis. Di sini disuruh milih jika pria itu sama dengan 1, jika wanita itu sama dengan 2. Kita masukkan 1. Selanjutnya itu inputkan jenis kamar. Yang pertama standar, 2 superior, 3 deluxe, 4 suite, 5 presidensial. Kita masukkan suite. Inputkan nomor 20. Jenis pelanggan itu VIP jika pelanggan itu VIP. Tagihannya yaitu karena memilih
prepaid sheet, maka bayarnya itu 3.500.000. Nah, di sini data berhasil diinputkan, berarti duit yang dikasih itu tidak ada kembaliannya karena pas. Masih ingin menggunakan program ya. Untuk melihat menu dari data pelanggan tadi, kita pilih menu nomor satu. Nah, sebelumnya tadi saya udah buat beberapa orang, yaitu ada Arif, ada Ariska, ada Lutfi. Di sini terdapat beberapa nama dengan nomor pelanggan yang berbeda, dengan jenis kamar yang berbeda. Selanjutnya itu kita pilih eh, menu nomor tiga, yaitu ubah data pelanggan. Masukkan nomor pelanggan yang akan diubah. Karena Lutfi nomor pelanggannya 18, kita masukkan 18. Di sini disuruh buat memasukkan nama baru dari Lutfi, yaitu Ikhlas. Ikhlas. Maka ketika sudah berhasil memperbarui data pelanggan. Apakah masih ingin menggunakan program? Ya, selanjutnya itu ada menu hapus. Kita akan menghapus Ikhlas dari eh, dari sini. Masukkan, no, inputkan nomor pelanggan. Kita inputkan 18. Data pelanggan sudah dihapus. Eh, Mari kita lihat di menu nomor satu. Nah, jadi ikhlas sudah tidak ada lagi. Selanjutnya itu eh, cari data pelanggan. Karena tadi saya sudah membuat dua data, saya ingin mencari nama pelanggan yang dilihat, Ariska. Nah, di sini akan menampilkan data pelanggan Ariska dengan nomor pelanggan 8, jenis kelamin pria, alamat Lima Manis, umur pelanggan 20, jenis pelanggan yaitu VIP, jenis kamar presidensial, biaya 6 juta dengan bayar 7 juta. Uh, dengan itu saya akan menampilkan, karena saya lupa tadi menampilkan uh, dari tampilan MySQL. Baik, saya akan menampilkan tampilan MySQL saya. Ah, di sini sisa dari nomor pelanggan yang sudah saya bikin tadi ada Arif dan Ariska. Ketika tadi saya kan bikin dua, terus ditambahin satu pas demo program, yaitu Lutfi. Habis itu saya hapus lagi. Di sini ada nah, pelanggan nama Arif dan Ariska. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.